Kementerian Kesehatan merespons lonjakan kasus COVID-19 jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 dengan memberikan vaksin booster ketiga atau dosis kelima untuk masyarakat. Pemerintah menyebut meskipun varian EG5 yang mendominasi kasus COVID ini tidak lebih buruk daripada sebelumnya, masyarakat tetap diminta untuk waspada. Lalu bagaimana detail distribusi dan siapa yang akan menerima vaksin ini menjadi kelompok prioritas? Kita akan bahas bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, salam sehat, baik. Salam sehat, Bu Nadia. Bu Nadia, kami ingin mengetahui sudah sejauh mana pembahasan vaksin booster ketiga di Kemenkes dan nanti detail distribusinya akan seperti apa, Ibu? Ya, jadi kita sudah ada surat edaran ya, himbauan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus di akhir tahun baru ini, maka pemerintah sudah ada surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk kemudian menghimbau masyarakat mendapatkan vaksinasi suntikan ulangan dan juga mendapatkan vaksinasi untuk melengkapi sampai dengan dosis booster kedua. Jadi yang belum suntikan dosis kedua diberi lanjutkan, yang belum booster 1 lanjut juga, booster kedua juga lanjut, bahkan yang sudah lebih dari 6 bulan dari vaksinasi booster kedua itu bisa mendapatkan suntikan ulangan, jadi bisa mendapatkan suntikan kelima. Baik, apakah nantinya vaksin ini berbayar? Karena ada informasi yang mengatakan masih digratiskan sampai Desember, tapi di tahun depan ini akan berbayar, Bu. Ya, sampai saat ini kita melihat bahwa vaksin ini masih diberikan gratis ya kepada semua kelompok usia yang berada pada usia lebih dari 18 tahun dan juga kemudian termasuk vaksinasi untuk suntikan kelima. Sampai saat ini kita baru melihat bahwa ini akan kita laksanakan sampai dengan akhir tahun. Untuk tahun 2024 nanti kebijakannya kita akan evaluasi dan kemudian kita sambil menunggu ya hasil rekomendasi dari WHO sendiri. Jadi untuk tahun depan belum ada keputusan ya apakah vaksin ini akan tetap gratis atau dikenakan biaya. Kemudian jenis vaksinnya nanti yang bisa diterima oleh masyarakat apa saja? Vaksin yang akan masuk di dalam program pemerintah, artinya yang disediakan secara gratis adalah vaksin buatan dalam negeri. Saat ini kita punya Indovac dan Inavac ya yang bisa kemudian digunakan baik untuk dosis sampai dengan booster kedua ataupun untuk suntikan kelima atau dosis ulangan. Baik. Kemudian nanti ketika ini vaksin booster ketiga didistribusikan, siapa saja kelompok yang akan diprioritaskan dan apakah ada kelompok yang tidak bisa menerima vaksin, Bu? Ya, jadi untuk kita menjaga ya supaya kita tetap sehat, perayaan Natal dan Tahun Baru tentunya kita ingin lalui bersama dengan keluarga, kita sudah kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat selain tentunya penggunaan masker bagi mereka yang sakit atau kelompok populasi yang rentan ya seperti lansia atau kelompok komorbid, kita juga menghimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi tambahan. Jadi vaksinasi untuk suntikan ulangan dosis kelima ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang memang tadi sudah mendapatkan suntikan terakhir itu 6 bulan yang lalu dan usianya berada di atas 18 tahun. Tentunya siapa saja yang tidak boleh nanti akan dilihat ya, karena kan syarat-syarat vaksinasi itu ada. Apakah dia sedang hamil, apakah dia punya penyakit tekanan darah yang kemudian tidak terkontrol, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tapi secara umum tidak ada spesifik ini. Kami persilahkan seluruh masyarakat untuk mengakses vaksinasi atau suntikan kelima ini untuk meningkatkan kembali ya proteksi kita terhadap COVID-19. Karena terbukti bahwa COVID-19 ini masih ada dan masih bisa menularkan kepada kita. Ini bukti yang pertama. Yang kedua juga harus diyakini bahwa dengan adanya vaksinasi COVID-19 yang sudah kemarin kita lalui bersama, itu membuktikan bahwa situasi pandemi COVID-19 itu bisa kemudian kita cabut dan kemudian kita bisa lihat walaupun banyak orang yang tertular saat ini, gejalanya itu ringan dan cenderung tidak bergejala. Karena kita bisa lihat fatalitasnya tidak ada peningkatan sama sekali. Baik, jadi tidak ada kelompok prioritas, semua masyarakat Indonesia dengan beberapa persyaratan tadi bisa mengakses
vaksin booster ketiga ini. Kemudian Bu, kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang, di tahun 2021, anak usia 6-12 tahun ini kan sudah bisa mendapatkan vaksin yang primer. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang saat itu belum masuk kelompok usia vaksin, tapi saat ini sudah cukup umur? Apakah mereka masih bisa mendapatkan vaksin primer atau seperti apa nanti di lapangan? Iya, nanti kita akan lihat ya rekomendasi WHO seperti apa. Memang kita tahu pada saat pandemi anak-anak usia 6 tahun sudah dapat diberikan vaksin. Tetapi saat ini vaksin yang tersedia masih untuk usia di atas 18 tahun ya. Oke. Kalau kemudian nanti sudah ada rekomendasinya dan juga rekomendasi WHO sendiri ya bagaimana untuk pemberian vaksinasi pada anak, pasti nanti akan kita lakukan kaji ulang. Tetapi saat ini untuk kita melindungi diri kita, kami betul-betul menghimbau masyarakat. Kita masih ingat ada kekebalan kelompok yang ingin bisa kita gunakan untuk melindungi orang-orang yang memang belum bisa mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu kita dorong untuk segera mendapatkan vaksinasi. Dan vaksinasi ini ada di puskesmas maupun kantor kesehatan pelabuhan di seluruh provinsi. Oh baik, berarti untuk anak-anak yang katakanlah di tahun ini sudah menginjak usia 6 tahun, itu sudah bisa mendapatkan vaksin primer yang dosis pertama, kedua, dan ketiga seperti itu, Bu? Ya, itu bisa didapatkan kalau nanti vaksin yang ada dan sudah mendapatkan persetujuan dari Badan POM ya. Karena saat ini kan kita tahu vaksin yang bisa digunakan anak-anak pada waktu itu hanya vaksin Pfizer. Saat ini ketersediaan vaksin Pfizer sudah tidak ada lagi, kita juga belum mendapatkan lagi vaksin ini, sementara vaksin yang ada belum diberikan persetujuan untuk pemberian usia anak-anak di bawah 18 tahun. Oke, baik. Kemudian kita melihat sekarang secara intensif dilakukan vaksin booster di DKI Jakarta. Lalu selain di DKI Jakarta, kira-kira daerah mana lagi yang akan menjadi prioritas Kemenkes untuk distribusi vaksin booster ini? Saat ini kita punya 4,1 juta dosis vaksin, Mbak Ayu, yang bisa tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat, baik tadi ya untuk melengkapi vaksinasi maupun untuk mendapatkan vaksin ulangan atau suntikan kelima. Jadi vaksin ini sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi dan kita juga sudah membuat surat edaran kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera meminta stok vaksin kalau kemudian stok vaksin di wilayahnya tidak ada. Nah, yang mungkin dalam waktu dekat bisa kemudian diakses masyarakat adalah kantor kesehatan pelabuhan yang ada di provinsi masing-masing karena stok sudah kita distribusikan ke sana. Baik, Bu Nadia, terakhir mungkin masih ada beberapa masyarakat atau pemirsa CNN yang masih belum tahu cara mendapatkan vaksin booster ketiga ini. Kalau ingin mendapatkannya, caranya step by step-nya seperti apa, Bu? Ya, jadi tidak perlu lagi menunggu tiket untuk vaksinasi ya. Kalau dulu kita mendapatkan tiket ini melalui aplikasi Satu Sehat, saat ini yang ingin mendapatkan vaksinasi dosis kelima silahkan datang ke puskesmas ataupun kantor kesehatan pelabuhan. Dan tadi seperti disampaikan ya bahwa nanti akan diberikan jadwal karena satu vial itu untuk efektivitasnya adalah 10 sampai dengan 5 orang sehingga tentunya nanti akan diberikan jadwal kapan ketersediaannya. Jadi bisa mencek melalui media sosial Dinas Kesehatan atau puskesmas ataupun call center. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Salam sehat.